Halo semua, perkenalkan nama saya Krisanti Anastasia Silaban. Perkenalkan, nama saya Steven Christian. Nama saya Heskiko. Kami dari BINUS Student Learning Community atau BSLC akan menjelaskan tentang peran pertemanan dan lingkungan sekitar dalam mempengaruhi perkembangan pendidikan anak. Video ini dibuat dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli. Selamat menyaksikan. Jadi, video ini dibuat dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli. Diharapkan setelah kamu menonton video ini, kamu semakin sadar tentang pentingnya menjadi lingkungan yang baik bagi anak. Seperti yang kita tahu, bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dijaga dan dibimbing dengan baik agar nantinya mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara serta menjadi motor yang menggerakkan Indonesia menjadi juara. Di sisi lain, kita juga tahu perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, terutama dari orang tua kita sendiri. Namun, kita juga harus sadar bahwa lingkungan pertemanan dan lingkungan sekitar juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan anak. Terutama ketika anak baru memasuki usia remaja, di mana kontrol orang tua biasanya sudah semakin berkurang, sehingga pengaruh pertemanan dan lingkungan pun semakin menguat. Oleh karena itu, kami akan membahas secara tuntas segala hal terkait pengaruh lingkungan pertemanan dan sekitar terhadap pendidikan anak. Jenis lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Anggota keluarga inti terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Lingkungan ini dapatlah dikatakan sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak, sehingga pengaruh lingkungan ini sangatlah besar. Selain itu, keluarga juga menjadi dasar dalam pembentukan karakter dan watak anak. Lingkungan sekolah dianggap menjadi tempat belajar formal, sehingga turut mempengaruhi keberhasilan anak dalam pendidikannya secara keseluruhan. Selain itu, sekolah juga penting dalam mengembangkan pola pikir anak. Anak juga dapat belajar untuk bersosialisasi dengan orang lain di lingkungan ini. Komponen utama dari lingkungan ini adalah guru dan teman sekolah, sehingga lingkungan pertemanan pun sangat banyak dibangun pada lingkungan sekolah. Lingkungan masyarakat adalah sekumpulan orang yang mengadakan interaksi sosial dengan anggota masyarakat lainnya. Salah satu manfaat dari lingkungan masyarakat yang baik adalah dapat meningkatkan motivasi belajar. Keinginan untuk menjadi sama atau lebih hebat dari orang lain merupakan salah satu sumber motivasi bagi masyarakat, terutama anak untuk berkembang. Apa yang dimaksud dengan lingkungan yang baik dalam konteks pertemanan dan lingkungan sekitar pada anak? Lingkungan yang baik berarti lingkungan yang dapat membawakan hal atau faktor positif kepada anak. Lingkungan yang baik juga membuat anak merasa aman dan nyaman di dalam berinteraksi dengan sesama, sehingga lingkungan ini dapat mendukung anak tersebut untuk membentuk karakter yang baik dikarenakan adanya motivasi untuk berkembang. Di sisi lain, ada juga lingkungan yang berdampak buruk bagi anak. Lingkungan ini merupakan racun yang dapat membuat anak tenggelam ke dalam dunia yang negatif. Terutama, kita tahu bahwa anak memiliki faktor imitasi terhadap lingkungan yang sangat kuat. Anak dapat dengan mudah meniru apa yang ia lihat. Lingkungan ini tentunya sangat berbahaya bagi anak,
karena akan sangat sulit untuk dihapuskan apabila kebiasaan buruk sudah dimiliki olehnya. Anak juga dapat menjadi tertekan dan depresi dikarenakan lingkungan yang tidak baik ini. Michelle Borba EDD, seorang penulis buku berjudul Nobody Likes Me, Everybody Hates Me, pernah mengatakan bahwa teman membuat satu sama lain merasa nyaman di tahapan baru. Teman akan membantu anak untuk fokus pada tugas utama mereka, bukan fokus dengan siapa mereka akan bermain nantinya. Contoh sederhana dari pengaruh lingkungan baik terhadap pendidikan anak adalah kegiatan belajar bersama. Tentunya, dengan belajar bersama-sama, anak akan lebih nyaman untuk saling bertanya dan berdiskusi satu sama lain. Selain pendidikan secara kognitif, lingkungan pertemanan dan lingkungan sekitar yang baik juga dapat mendukung pendidikan moral dan spiritual anak, seperti bagaimana cara bersikap, bertanggung jawab, mengendalikan emosi, dan yang lainnya. Sedangkan pengaruh lingkungan yang buruk akibat meniru temannya seperti mencontek, tawuran, dan membolos sekolah bisa juga disebabkan oleh tekanan yang membuat anak menjadi sulit untuk belajar seperti halnya bullying. Kali ini akan dibahaskan satu contoh kasus nyata, yaitu kasus bullying yang terjadi di SDN 2 Wirosari pada tahun 2019, di mana hal ini terjadi kepada seorang anak berinisial RS. RS merupakan anak laki-laki berusia 12 tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ibunya Marsina hanya bekerja sebagai penjual kerupuk, sedangkan ayahnya Kasnawi merupakan buruh bangunan. Meski begitu, RS masih tetap tumbuh normal seperti anak pada umumnya. Namun semua itu berubah pada saat RS menginjak kelas 4 SD. Pada saat itu, RS dan temannya bermain sepak bola di lapangan sekolahnya. Namun, bola yang ditendang RS mengenai jam dinding di kelas sehingga jam itu pun jatuh. Pada saat itu, pihak sekolah meminta ganti rugi sebesar 300.000 kepada orang tua RS, namun mereka tidak mampu membayarnya. Sejak saat itu, RS mulai dibully oleh teman-temannya. Ia dijambak, diludahi, disiram air, bahkan pernah disekap oleh teman sekelasnya. RS hanya bisa memendam hal ini sendiri selama 2 tahun. Kepribadian RS pun berubah. Ia tak lagi bersemangat, jangankan untuk bersekolah, ia pun takut untuk keluar rumah. RS juga seringkali mengeluh bahwa kepalanya sakit kepada orang tuanya. Melihat perubahan ini, orang tua RS pun curiga dan mendesak anaknya untuk mengaku. Akhirnya, RS mengatakan bahwa ia telah dibully temannya. Mendengar hal ini, hati orang tua RS serasa pecah. Mereka pun langsung memutuskan untuk mengeluarkan anaknya dari sekolah dan fokus untuk menyembuhkan fisik maupun mental anaknya. Hal ini diperparah karena pihak sekolah yang tidak mau bertanggung jawab. Ngadiman, kepala sekolah SDN 2 Wirosari, berdalih bahwa hal ini merupakan kejadian gaduh biasa. Namun, pernyataan ini secara tidak langsung dibantah oleh dokter yang justru membenarkan bahwa RS mengalami depresi. Setelah dilakukan pendampingan, RS pun sekarang menjadi lebih aktif dan ceria lagi. Ia mau sekolah lagi, mau umrohkan ibu kalau besar nanti. Sayang sama ibu, kata RS. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita akan terus membiarkan anak-anak kita diperlakukan seperti ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Di dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh lingkungan yang buruk, diperlukan sinergi yang kuat antara orang tua, anak, dan pihak-pihak yang bersangkutan seperti sekolah dan juga lembaga masyarakat. Pertama, dari orang tua ada beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti 1. Lebih mengontrol pergaulan anak di luar rumah. Lalu selanjutnya yang kedua, memperhatikan penggunaan waktu luang anak.
Yang ketiga, memotivasi minat belajar anak. Yang keempat, memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Dan yang terakhir, menanamkan nilai-nilai agama kepada anak. Dari anak sendiri, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti 1. Berhati-hati di dalam memilih teman. 2. Mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Ketiga, memiliki cita-cita untuk menumbuhkan motivasi belajar. Yang terakhir, diperlukan juga dukungan dari masyarakat dengan cara 1. Tidak menggunjing anak dan harus menjadi sumber motivasi. 2. Lebih peduli terhadap masalah pendidikan anak. Yang ketiga, bersama-sama mengembangkan nilai moral, agama, dan adat istiadat di lingkungannya. Dan yang terakhir, bimbingan sosial yang dilakukan oleh lembaga terkait. Kembali, sebesar apapun pengaruh pertemanan terhadap anak, peran orang tua masih menjadi pemain utama dalam hal perkembangan anak. Dimulai dari lingkungan sekitar, orang tua harus bisa memilih tempat tinggal yang setidaknya layak untuk ditinggali oleh anak, seperti dengan memilih lingkungan yang angka kriminalitasnya rendah. Kemudian, pada saat memilih sekolah, orang tua harus tetap mempertimbangkan apakah sekolah tersebut memiliki 1. Track record yang baik. 2. Bagaimana prestasinya. 3. Bagaimana gurunya. Lalu bagaimana kondisi lingkungan dan juga bagaimana kebutuhan anak itu sendiri. Clement Stone pernah mengatakan, berhati-hatilah dengan lingkungan yang Anda pilih karena itu akan membentuk Anda. Berjaga-jagalah dalam memilih teman karena Anda dapat menjadi seperti mereka. Terakhir, mari majukan pendidikan anak bangsa dengan menjadi lingkungan yang baik bagi mereka. Sekian, terima kasih.